Ibu Diah Ratu Ganevi lalu mengajak saya mengunjungi langsung SD SMP 02 Satu Atap, Batu Kliang, Lombok Tengah, tempat di mana Melati, bukan nama sebenarnya, bersekolah. Melati yang menjadi yatim piatu akibat tragedi pembunuhan sang ibu oleh ayah kandungnya sendiri. Lalu, sang ayah pun tewas ditembak akibat melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap. Ketika kami temui Melati yang juga memiliki adik yang baru berumur 3 tahun, terlihat murung. Sehingga dalam kasus tersebut, Ibu Diah Ratu Ganevi berniat untuk mengirimkan psikolog secara berkala untuk memberikan perawatan fisikis kepada Melati agar dapat melanjutkan kehidupannya serta menikmati masa kecilnya selayaknya anak lainnya. Menurut pengakuan kepala sekolah, sebelum peristiwa tersebut, Melati termasuk anak yang periang dan mudah bergaul dengan teman-teman sebayanya. Namun, sejak peristiwa itu, Melati menjadi anak yang pendiam dan cenderung tertutup. Kepala sekolah berharap tumbuh kembang Melati bisa menjadi perhatian semua pihak. Sekarang ini kita sudah bersama adik kita di sini. Pak Kepala tadi kelas 6, ya? Kelas 6. Kalau di kelas bagaimana nih? Dia aktif termasuk siswi berprestasi atau seperti apa? Kalau keseharian? Rata-rata di tengah. Tapi kalau misalnya bersosialisasi bagus gitu sama teman-temannya? Bagus. Ya, jadi begini Pak Kepala Sekolah, jadi kan tunggu yang tahu bagaimana perkembangan anak ini. Kalau misalnya dia membutuhkan psikolog, ya untuk dia bisa bicara, mungkin kan dia ini mungkin ada sesuatu yang dia simpan, ya. Apakah dia mengetahui ataukah dia melihat, tentu itu menjadi ganjalan dia sepanjang hidupnya. Jadi menurut saya kalau misalnya nanti diperlukan, kita akan mengirim psikolog mungkin seminggu 2 kali. Kalau sudah tidak, dia di psikolog itu dia hanya bercerita dia bercerita sehingga semua yang ada di dalam dirinya itu bisa keluar, marak nike. Kan kalau ini saya hanya menanyakan sebatas dia sudah makan atau apa. Tetapi kalau psikolog kan nantinya dia akan lebih banyak bercerita, lebih banyak dia nantinya bicara, ya. Insya Allah nanti kalau diperkenankan juga oleh keluarganya, nanti SMP-nya biarlah menjadi tanggungan saya gitu. Dia anak yatim piatu, ya itulah ya. Saya memang menemukan banyak sekali kasus-kasus di masyarakat. Jadi saya harapkanlah pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ya para penguasa ini lebih banyaklah untuk. Saya kan tidak juga punya kemampuan banyak untuk ini, tapi kalau sekedar untuk apa ya, bersama-sama kita. Kita fotokan masalahnya kita bawa sama ibu ke Mataram, mungkin secara kondisi kami tidak keberatan. Cuma kan ada adiknya. Oh iya. Adiknya begitu dia tamat besok kelas 6 masuk SMP, adiknya kan masuk kelas 1 SD di sini. Kalau bawa dia satu berarti harus bawa adiknya kan gitu, lebih baik di sini aja kita didik sama-sama. Baik. Ibu yang berikan perhatian. Baik. Ya nanti itu secara teknis ya. Nanti secara teknis kita bicarakan. Adiknya perempuan ke? Perempuan. Oh perempuan. Bunda, kalau ini kan pertemuan pertama, Ibu. Kalau Bunda sebagai ibu seperti itu, sebenarnya untuk kasus-kasus seperti ini kan cukup banyak. Maksudnya penelantaran anak. Nah, Bunda kalau dari sudut pandangnya Bunda sendiri untuk kasus seperti ini seperti apa, Bunda? Ya kalau kita melihat ya sekarang ini kan banyak sekali ya, tidak hanya di televisi tetapi kita melihat secara nyata bahwa banyak sekali di masyarakat terjadi ya kekerasan anak, penelantaran anak, ya kita lihat banyak sekali lah yang orang-orang dewasa melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap anak-anak. Jadi kalau menurut saya mudah-mudahan di forum ini nantinya kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Ini kerja sosial kita dan ini orang yang dalam forum ini juga orang-orang yang
memang semuanya jiwanya sosial. Mudah-mudahan nanti kita secara bertahap, tetapi tentu tidak bisa forum ini atau saya secara pribadi tidak bisa menuntaskan semuanya. Sehingga saya menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, yang nantinya pada pilkada serentak ini bila terpilih, inilah dia anak-anak ini yang harus diperhatikan, begitu. Jadi kenapa tidak bisa membagi ya? Karena kita bersedekah tidak memiskinkan. Itu yang harus semua orang, semua kita meyakini dan percaya itu. Saya sih melihatnya apa ya, agak-agak aneh juga kita ya. Ya mudah-mudahan lah nanti ini Pak Kepala Sekolah kita akan bersama-sama memikirkan ini adalah skala prioritas. Tapi tentu banyak sekali anak-anak yang juga membutuhkan. Ya kita bekerja bersama-sama. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan saya harapkan nanti dalam forum ini mengingatkan kita semua, saling mengingatkan bahwa masih banyak juga yang dibutuhkan oleh masyarakat ini. Dalam kunjungan tersebut, Ibu Diah Ratu Ganevi juga mengunjungi langsung kediaman Melati dan keluarga. Sebuah rumah yang jauh dari kata layak, terlihat berdiri di salah satu sudut desa Tojong Ojong yang selama ini menjadi tempat tinggal Melati beserta adik dan kedua orang tuanya. Berlatar keluarga yang memang tidak berkecukupan, Melati kini dirawat oleh paman dan bibinya karena takut Melati akan trauma bila kembali ke rumah orang tuanya. Keluarga Melati menyayangkan tak banyak pihak yang tertuk hatinya untuk ikut peduli terhadap musibah yang menimpa Melati, termasuk dari instansi terkait. Lalu atas kejadian tersebut, dengan meminta kesediaan keluarga Melati, Ibu Diah Ratu Ganevi dan Forum Anti Kekerasan Anak dan Perempuan berencana akan mendirikan sebuah rumah baru bagi Melati dan adiknya di tanah warisan sang ibu.